Hai, Assalamualaikum. Saya Ajeng. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik bersama dengan Kak Fatimah. Tema ini cukup erat dengan kehidupan kita sehari-hari mengenai haid, nifas, dan istihadah. Hai Kak Fatimah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Ajeng gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, kita akan mulai membahas mengenai haid, nifas, dan istihadah. Boleh Kak Fatimah jelaskan apa itu haid, nifas, dan istihadah? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kaum perempuan, urusan darah yang keluar dari bagian kewanitaan adalah perkara penting ya. Ibadah wajib mengharuskan umat Islam untuk suci dari najis serta bebas dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Jenis darah tertentu yang keluar dari bagian kewanitaan melahirkan konsekuensi tertentu. Misalnya, darah haid dan nifas menjadikan seorang perempuan tidak wajib melaksanakan beberapa ibadah seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Sedangkan darah istihadah tetap mewajibkan perempuan untuk sholat, puasa, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ajaran Islam mengatur perkara ini, baik disebutkan secara tersirat di dalam Al-Quran dan dijelaskan detailnya melalui hadis Nabi. Misalnya, dalam perkara haid, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Secara umum, darah yang keluar dari daerah kewanitaan itu ada 3. Apa aja itu? Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Seperti yang sudah kakak sebutkan di pertama tadi. Langsung aja kita ke pengertiannya. Yang pertama, pengertian mengenai haid ya. Betul. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita di waktu-waktu tertentu, dan memang karena dia itu sehat, emang udah siklusnya aja gitu ya. Kalau dia emang lagi haid ya haid, kalau enggak ya enggak, seperti itu. Terus menurut aturan syariat, paling sedikit masa haid adalah sehari semalam, sedang lama adalah 15 hari. Lalu yang kedua yaitu darah nifas. Darah nifas itu apa sih? Darah nifas itu adalah darah yang keluar dari seorang rahim wanita setelah dia melahirkan, atau mungkin juga ada yang keguguran. Nah, itu namanya darah nifas. Secara syariat, paling sedikit darah nifas keluar sekejap saja, dan paling banyaknya itu selama 60 hari. Umumnya, darah nifas keluar selama 4 sampai seperti itu. Lalu, yang ketiga ada namanya darah istihadah. Darah istihadah itu apa sih? Sama ya, darah yang keluar dari, kemaluan perempuan, tapi bukan haid dan juga bukan nifas. Jadi darah istihadah itu adalah darah yang mengalir di luar kebiasaan kita, baik itu karena sakit ataupun masalah tertentu. Perempuan yang keluar darah istihadah ini tetap diwajibkan puasa, sholat, dan ibadah yang lainnya, karena status orang yang istihadah, perempuan yang istihadah ini seperti seseorang yang berhadas kecil. Lalu bedanya seperti apa? Kenapa harus dibeda-bedakan? Karena memang konsekuensinya yang berbeda. Haid sama nifas nanti nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf, dan nggak boleh melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan istihadah ini bukan besar. Istihadah ini merupakan hadas kecil. Jadi kalau yang istihadah ini tetap wajib sholat, tetap wajib puasa Ramadan, bisa juga baca Quran, itu boleh ya baca Quran, terus boleh masuk masjid juga dan sebagainya. Nah, itu namanya istihadah. Cuman persamaannya sama-sama darah yang keluar dari rahim. Bedanya di statusnya yang tadi. Gitu kira-kira. 3 darah ini masing-masing ada durasinya ya. Kalau haid itu minimum
di dalam mazhab Syafi'i, satu kalau ada orang gitu ya abis minum pil KB terus ngeflex sebentar, abis itu udah enggak, itu namanya bukan haid lagi. Oh gitu ya. Karena haid itu adalah darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam. Betul. Nah, durasi maksimalnya berapa? Tahu nggak? 1 sampai 15 hari mungkin ya? Betul, maksimalnya 15 hari. Jadi kalau misalkan ada orang yang haid itu lebih dari 15 hari, misalkan dia udah 15 hari nih haid, terus nanti hari ke-16-nya dia haid lagi. Nah, itu dia keluar lagi. Nah, itu namanya bukan haid, namanya udah masuk darah istihadah. Seperti itu. Sedangkan nifas itu durasi minimalnya itu cuman sekejap aja atau minimal itu setetes ya. Jadi kalau ada orang nih lahiran ya, tapi yang keluar itu cuma setetes aja, begitu bayinya keluar udah nggak keluar lagi itu darahnya, misal, nah itu udah bisa dibilang nifas seperti itu. Nah, maksimal durasi darah nifas itu berapa lama sih? Di dalam mazhab Syafi'i itu maksimal darah yang keluar itu sampai 60 hari, tapi umumnya ya 40 hari. Cuma mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i mengatakan, oh enggak, maksimal itu 40 hari. Kalau hari ke-41 itu masih keluar lagi, itu namanya bukan nifas, tapi itu udah darah istihadah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, di Indonesia kan kebanyakan mazhab Syafi'i ya, mayoritas. Dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan bahwa maksimalnya itu nifas selama 60 hari. 60 hari. Nah, itu masih dibilang nifas selama 60 hari. Ulang lagi ya sedikit. Ya. Jadi haid itu minimal 1 hari 1 malam, maksimalnya 15 hari. Sedangkan nifas itu minimalnya sekejap saja atau setetes saja, maksimalnya 60 hari, tapi umumnya 40 hari. Lalu selanjutnya kita akan bahas istihadah. Kemudian, darah yang keluar melebihi durasi maksimal haid, hari ke-16 dan lain-lain itu namanya adalah istihadah. Selanjutnya, saya akan bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan obat untuk menunda haid atau mempercepat masa haid agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna? Tolong dijawab ya Kak ya. Itu makruh ya. Tapi kalau misalkan obat itu sampai berakibat menghentikan kehamilan, hukumnya jadi haram. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana hukumnya orang yang sedang haid memasuki masjid? Jadi ulama itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sebagian ulama mengharamkannya, tetapi sebagian ulama lainnya juga memperbolehkannya. Kelompok yang mengharamkan masuknya orang haid ke dalam masjid adalah ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Sedangkan kelompok yang memperbolehkan orang haid masuk ke dalam masjid adalah mazhab Hanbali. Menurut mereka, tanpa uzur dan darurat sekalipun orang haid boleh saja masuk ke dalam masjid dengan berwudu terlebih dahulu. Meski sedang haid, perempuan juga tetap butuh untuk beribadah, termasuk untuk menghadiri pengajian di masjid, karena kita juga butuh ilmu, betul? Betul. Nah, jadi apakah boleh perempuan haid itu masuk masjid? Boleh, asalkan perempuan itu mempunyai hajat dan tidak mengotori masjid. Seperti itu. Itu dia sedikit pembahasan mengenai haid, nifas, dan istihadah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kurang dalam penyampaiannya. Saya juga minta maaf ya dengan kekurangan ilmu yang saya punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.